Guys, kalian harus tahu, ini kasus lagi heboh banget di Korea Selatan. Ini cewek 23 tahun, bawa koper doang kan. Tapi kalian harus tahu nih koper mau diisi apaan. Asli serem banget, ini lagi heboh, lagi penyelidikan lebih dalam lagi. Dan kalian harus tahu, wah gila sih ini cewek, apa yang ada di otaknya gitu. Ini gue bakal bahas di story TikTok kali ini gak bakal hilang 24 jam story-nya, so pantangin. Gue bakal bahas yang lengkap. Ini ceweknya yang bikin heboh satu Korea. Namanya itu adalah Jong Yoo Jung. Ini sorry kalau gue salah penyebutannya ya. Pokoknya intinya dia adalah cewek kelahiran tahun 99 dan umurnya sekarang 23 tahun. Itu muda banget guys. Jadi dia itu tinggal sama kakeknya. Abis gitu dia itu sudah menganggur sekitar 5 tahun dari dia lulus SMA. Jadi dia benar-benar memutus hubungan dengan teman-temannya. Bahkan di handphonenya itu katanya dia kayak nggak ada SMS lah, telepon lah ke temennya orang luar selain dirinya dan kakeknya. Jadi bener-bener antisosial. Nah, menurut kakeknya yang tinggal sama dia itu sering banget ke perpustakaan. Dan itu bukan suatu hal yang aneh. Karena 10 bulanan nanti, dari bulan Mei, itu dia bakal mengikuti kayak ujian PNS gitulah. Jadi ya ini anak paling belajar doang gitu kan. Tapi yang nggak diketahui kakeknya adalah setiap dia kesana, dia itu selalu minjem atau baca buku-buku novel yang tentang pembunuhan. Pokoknya semua trik-trik kriminalitas lah, pokoknya dia baca gitu, berbulan-bulan. Tibalah nih tanggal 24 Mei 2023. Dia pakai aplikasi di Korea Selatan. Intinya di aplikasi itu kalian bisa cari orang untuk ngajarin entah anak kalian, entah kalian sendiri. Jadi kita bisa kayak minta, oh kita mau belajar bahasa Inggris nih. Cari gurunya di mana ya? Private gitu, les. Nah, kita bisa kayak request dicari guru ini yang bisa mengajarkan. Di sini, dia pura-pura jadi orang tua yang pengen anaknya itu les bahasa Inggris. Dibutuhkan guru yang bisa mengajari anak SMP les Inggris. Dan akhirnya ada dong yang respon, karena kan banyak yang cari uang di sana juga. Anak-anak muda tuh kayak banyak yang nyari uang lewat tutor ini. Nah, ini kabarnya salah satu chatnya dengan si calon korban yang kita sebut aja si A. Ini bahasa Korea tapi gue udah translate. Nah, langsung di sini nih, orang tua murid SMA mencari tutor di usia 20-an. Si calon korban ini ngerespon, saya tidak bisa karena jauh dari tempat tinggal saya. Di sini dia bales, saya bekerja 2 pekerjaan, jadi saya akan mengirim anak saya ke rumah Anda. Jadi uruslah les untuk saya. Ya intinya dia bilang, saya akan nganterin anak saya sendiri ke tempat Anda, jadi Anda nggak perlu transport, nggak perlu macam-macam, ribet. Intinya kayak gitu, saya yang nyamperin. Dan dia tahu nih, si A ini tinggal sendirian di sebuah tempat tinggal, apartemen gitu. Ini karena story gue terbatas cuma 3 menit, lanjut ke story selanjutnya ini langsung banget gue take ya. Sampai akhirnya dia setuju, oke, anterin aja nggak apa-apa anaknya. Dan akhirnya ketemu tanggal lah, 26 Mei 2023. Dimana dia akan menganterin anaknya ini ke rumahnya si Mbak Tutor ini. Setelah berbagai conversation ini, akhirnya mereka setuju. Dan di hari H, dia membeli baju SMP-nya anak Korea gitu di sebuah tempat barang-barang bekas. Ya nanti baju SMP-nya itu dia akan pakai di hari H untuk datang ke rumahnya si Mbak Tutor ini. Dan akhirnya hari H jadi, terus datanglah dia ke rumahnya. Dan bener, dia tinggal sendiri di sana. Gak ada orang lain. Kawasan itu ada di sekitar Gumjonggu, Busan. Dan di perkiraan waktu sekitar 17.30 sore, akhirnya terjadilah pembunuhan tersebut. Dimana nggak cuma terjadi itu, tapi korban juga di beberapa bagian tubuhnya. Abis gitu dia bingung dong, ini mau ditaruh di mana nih? Ngilangin jejaknya gimana nih? Akhirnya dia balik ke rumahnya. Tapi sebelum nyampe rumah, dia sempat mampir ke sebuah toko, entah minimarket, entah supermarket, membeli, nih dia bawa kantong gitu, kantong putih, yang isinya katanya dia membeli sebuah kantong dan juga pembersih pakaian, entah itu deterjen atau pemutih. Dan dari rumahnya, dia itu membawa koper kosong kayak gini nih, modelan koper-koper kain gitu sih kalau gue lihat bentukannya ya. Dia bawa koper ini, ada videonya, tapi mungkin gue nggak bisa tampilin di sini, takutnya TikTok ini sensitif banget. Jadi gue bakal taruh beberapa video CCTV yang ketangkep sama kamera itu di profil Instagram gue. Cek aja profil Instagramnya ada di TikTok. Kalau nggak mau ngecek juga nggak apa-apa, ini bukan promosi.
Pokoknya nanti korban itu akan dimasukkan ke dalam sini. Tapi nggak semua guys, karena nggak muat juga mungkin. Dan sisanya itu ditaruh di apartemen dulu. Keesokan paginya, ada CCTV lagi yang ketangkap di pinggir jalan. Dia lagi nunggu taksi. Ini juga ada CCTV-nya, jadi kalau mau lihat juga di profil gue tadi. Dan di CCTV ini dia memberhentikan sebuah taksi. Kalian bisa lihat, ini kopernya udah terisi, udah lumayan padet. Dia minta diturunin di Sungai Nakdong. Jadi pinggiran Sungai Nakdong itu emang lumayan banyak rumput-rumput tinggi dan kayak ada rawa-rawa gitulah. Nah di situ sebelum dia turun, supir taksinya inisiatif bantuin dia untuk nurunin bagasinya dari belakang mobil karena dia cewek dan dia sendirian. Tapi pas diangkat nih kesaksian dari supir taksinya ya. Pas diangkat, kok dia ngerasa kayak ada air yang rembes gitu. Dia pikir dari mana nih, apa mobil gue kenapa? Tapi pas dia sadar itu dari kopernya, si supir ini bener-bener, wah, apalagi airnya itu berwarna merah ya guys. Setelah itu asli, ini nggak muat lagi, lanjut story selanjutnya. Ternyata si supir taksinya ini itu rembesannya bukan berasal dari taksinya, tapi berasal dari koper yang lagi dia bantuin untuk turunin. Dan apalagi makin mencurigakannya, ketika si cewek ini udah turun nih kopernya, udah kayak dibayar, si bapaknya itu mau pergi, bapak ini ngelihat nih cewek cuman ke pinggiran sungai sini dan langsung ngebuang gitu aja kopernya. Makin aneh dong, kok ada orang buang-buang koper kalau itu emang barang berharga dia? Langsunglah pak supir ini dengan gercep melaporkan hal ini ke kepolisian dan akhirnya polisi langsung mencari tahu. Ketemulah cewek ini yang ternyata ditemukan di rumah sakit, mungkin IGD gitu, lagi penanganan karena dia sakit perut. Langsung dong tahu polisi nih cewek aneh banget dan akhirnya ditunjukin lah sama dia langsung ngaku gitulah. Dia langsung ngaku ke apartemennya si Mbak Tutor ini dan ternyata di sana masih banyak potongan yang lainnya karena yang seperti gue bilang di awal nggak muat semua untuk masuk ke sini. Jadi ya udah valid banget lah apa yang dia lakukan. Jadi selama ini tuh dia nonton baca novel segala macem itu kayak nggak terstruktur, semua itu berantakan. Menurut catatan kriminal, dia itu sama sekali belum pernah guys melakukan tindakan kriminal lainnya. Ini pertama kali, dan kalian harus tahu yang bikin heboh kenapa? Karena alasan dia melakukan hal ini karena pengen coba-coba. Karena setelah dia membaca kasus-kasus kriminal, nonton serial dokumenter kriminal, dia tertarik jadi kayak, aduh oke juga nih, kayak boleh deh sekali-kali dicoba. Kalau kita kan nonton serial dokumenter itu biasanya kayak untuk kayak ngeliat, oh ternyata orang-orang kayak gini tuh ada ya. Terus cara mereka tuh kayak gini ya. Kita tuh harus menghindari orang-orang yang kayak gini ya. Tapi beda sama dia. Dia lebih kayak ke, oh ini inspirasi gue nih. Boleh dicoba nih. Dan lebih ngerinya lagi adalah, itu kan baru pertama kali, tapi ternyata polisi melakukan tes psikopat nih. Walaupun ini bukan tes yang akhirnya menjatuhkan hukuman seberapa, pokoknya kayak bukan untuk itu. Tapi untuk ngetes aja gitu, secara psikologis tuh dia otaknya ada di mana. Sebagai gambaran, nanti di tes itu ada 20 soal, dan skor tertinggi kalau kalian psikopat banget, itu ada di skor 40. Tahu skor dia berapa? Perfect 40, guys. Kalau kalian tahu kasus Korea lainnya yaitu Yoo Yong Chol, ini nih yang udah di Netflixin, itu dia skornya aja cuma 38, nggak perfect 40. Ada lagi nih kriminal Korea Kang Ho Sun, itu nilainya cuma 27. Atau bapak-bapak ini Lee Yong Hak yang kasusnya Korea Selatan yang parah banget ini dengan istrinya, ini juga cuma 25. Manusia biasa yang nggak psikopat itu skornya mestinya di antara 0 sampai 15. Kakeknya pelaku tuh sampai minta maaf karena tidak bisa mendidik cucunya dengan baik.